Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Terima kasih kehadiran rekan-rekan semua, dulur-dulur semua, sahabat-sahabat semua yang pada hari ini kita bisa kumpul bersama, kita bisa gabung bersama di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan sekaligus silaturahim. Bahwa kumpul-kumpul dalam rangka silaturahmi dan silaturahim ini bukti sekaligus membuktikan kalau kita ini orang beriman. Karena ada sabda Nabi yang mengatakan man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir fal yasil rahimah. Jadi orang yang mau bersilaturahmi, orang yang mau bersilaturahim, otomatis dia akan mendapat status orang yang beriman. Jadi kalau untuk beriman itu bukti realnya dia mau diajak silaturahim dan sekaligus silaturahim. Itu sabda Nabi jelas. Bahwasanya silaturahmi ini mudah-mudahan bisa membawa dampak yang positif, mudah-mudahan bisa membawa hikmah, mudah-mudahan di dalam silaturahmi ini membawa kebaikan-kebaikan ke depannya. Jadi pada malam hari ini dalam rangka silaturahmi dan silaturahim, saya mengajak kepada rekan-rekan semua, dulur-dulur semua, sahabat-sahabat semua untuk lebih membawa poin bagaimana sih silaturahim itu di kalangan masyarakat kita bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi silaturahmi yang bisa menjalin keakraban, baik akrab secara lahir maupun akrab secara batin. Karena banyak orang yang akrab secara lahir tapi batinnya pisah, kita nggak pernah tahu. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan malam hari ini kita bisa mendapatkan poin atau bisa mendapatkan pelajaran dari nilai silaturahmi ini. Mungkin dari Pak Tarso untuk mempertegas lagi atau menambahin lagi bagaimana sih kiat-kiatnya silaturahmi itu agar membawa dampak positif. Terima kasih. Ini dari Pak Tarso dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngopi yang berbahagia, mumpung temanya ini di masalah silaturahmi, terus kebetulan besok insya Allah mau diadakan silaturahmi di bawah, yaitu acara Porsikom Pasum, Forum Komunikasi dan Silaturahmi Pasrah Sumarah. Ini sekalian, ini Pak Kiai, saya mau nanya masalah penjabaran dari hadis Nabi, bahwasanya di hadis Bukhari dan Muslim itu diinformasikan bahwa barang siapa yang pengen dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung tali silaturahmi. Jadi langsung aja nih, maaf bukan saya nggak percaya sama rekan-rekan, supaya lebih fokus ya itu ya. Ini mohon penjabarannya Pak Yai dari hadis Rasulullah tadi Pak Yai. Jadi makna dipanjangkan umur dan makna dilapangkan rezekinya. Masalahnya selama ini kita kan masyarakat awam pemahamannya mungkin kurang pas atau gimana ya Pak, salah paham atau gagal paham, saya juga kurang tahu bedanya gitu loh. Pemahaman tentang masyarakat umumnya Pak Yai.
Mohon Pak waktu dan ini tempatnya. Simpel aja sih kalau saya. Ya, silaturahmi aja kalau pengen panjang umur murah itu orang hadisnya begitu. Iya. Ya kan mau dijabarkan gimana lagi. Tapi kalau mau dijabarkan lebih luasnya saya rasa Ustadzul Fauzan lebih inilah, karena dia yang tahu nilai tentang silaturahmi dan silaturahim tadi itu kan. Nah, itu kan yang bagaimana silaturahmi, gimana silaturahim supaya itu lebih jabar gitu. Iya. Ya monggo Pak Jun. Pak Jun. Kalau saya kan simpel aja. Masukan. Ya mungkin menanggapi Pak Tarso tadi bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Jadi yang namanya diluaskan rezeki itu dalam artian yang luas ya. Jadi bukan semata-mata rezeki itu sesuatu yang sifatnya materi, tapi juga bisa imateri. Yang namanya imateri itu jauh lebih luas karena tidak bisa dijangkau. Seperti contohnya kebahagiaan, ketentraman, kesehatan, itu adalah bentuk dari orang yang rajin silaturahmi akan diluaskan rezekinya. Kebahagiaannya ditambah, kesehatannya ditambah, kemudian kelapangannya ditambah, kedermawanannya ditambah, dan masih banyak lagi. Jadi jangan diartikan rezeki itu sifatnya materi. Oh ditambah rezekinya terus punya mobil, punya motor, punya rumah. Bukan seperti itu. Tapi bisa materi, bisa imateri. Tapi yang jelas itu pasti. Karena informasi itu dari Nabi. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu berkata bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi semata-mata karena bisikan wahyu dari Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Nabi, kita sebagai umatnya Nabi ya harus percaya informasi itu. Nah kemudian yang kedua, dipanjangkan umur. Umur beda dengan usia. Umur itu bisa berarti kita akan dipanjangkan keistiqomahan kita dalam menjalankan kebaikan. Jadi umur itu bisa berarti kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Sehingga dengan kita bisa istiqomah dalam kebaikan ini, sehingga akan berdampak terus kebaikan itu. Contohnya seperti Nabi Muhammad itu sudah 15 abad yang lalu, tetapi umurnya masih sampai saat ini masih dikenal orang. Nabi Adam masih dikenal, Panglima Sudirman masih dikenal. Itulah umur yang panjang. Bukan umur itu usianya panjang menjadi Pak Tarso nanti menjadi 120 kan nggak bisa jalan Pak, kasihan malahan. Jadi kalau kita bercita-cita umurnya panjang kok ingin berumur 70, 80, malah kasihan Pak. Di Pati Jombo itu rata-rata di atas 80 tahun, nggak bisa jalan semua. Karena apa? Anaknya sudah nggak mau ngurusin, dilempar ke Pati Jombo. Padahal doanya ingin dipanjangkan umurnya. Tapi karena salah memahami umur yang diartikan secara fisikly, sehingga banyak orang yang umurnya panjang malah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi umur yang panjang itu artinya kebaikan yang ditinggalkan itu akan dikenang orang selama-lamanya kalau bisa. Jadi Pak Tarso sekarang meninggalkan kebaikan. Begitu Pak Tarso nggak ada, kebaikan itu masih diamalkan oleh orang. Itulah umur yang panjang. Mungkin dari saya itu aja ya. Mungkin Pak Ketum bisa nambahin lebih detail lagi. Saya lempar ke Pak Ketum, dipersilakan. Sebelum jauh ke mana-mana kan, tadi ada istilah silaturahmi. Ya. Itu bahasa Arab ya Pak? Ya. Kalau pemahaman saya silaturahmi itu adalah kita menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama ahli rahim.
sesama manusia, itu silaturahmi. Iya. Tapi kalau silaturahim itu menjalin hubungan kepada zat yang maha rahim. Sifatnya hablum minallah. Tapi kalau silaturahmi sifatnya hablum minannas. Ini tuh ya. Apakah silaturahmi itu berhubungan dengan istilah berkunjung atau bagaimana Pak kira-kira? Ya bisa berkunjung, bisa enggak. Kita tawasul kepada aulia. Aulia itu kan tidak berkunjung. Ya. Kita di tempat. Itu dalam rangka silaturahim dan sekaligus silaturahim. Kan gitu. Jadi tidak harus berkunjung. Bagaimana kita untuk berkunjung kepada Imam Ghazali? Cukup kita tawasuli. Bagaimana kita berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Baghdad? Cukup kita tawasul, itu udah silaturahmi. Tentunya silaturahmi itu juga kita harus mengenang kebaikan-kebaikan beliau yang ditinggalkan. Kita rajin tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi amaliyahnya kita benci. Kita benci dengan manakibnya beliau. Ya, itu bukan silaturahmi. Nggak nyambung berarti kan gitu. Ini saja pemahaman saya seperti itu. Nyambung. Enggak, yang lain di tapi Tapi lu nambahin namanya. Ya, kita kali ini. Iya kali itu. Udah itu dulu. Ente. Iya, ente. Tat. Ih. Kita udah 3 kali. Oh, udah iya. Jalil. Saya ini ikut urun rembuk aja ya. Iya, iya. Ikut urun rembuk aja gitu. Dari pertanyaan Pak Tarso, silaturahmi garis bawahnya itu ya. Silaturahmi itu bahasa Arab, terdiri 2 ismul masdar, silah dan rahmi. Asalnya itu wasola yasil, silatun yang artinya nyambung, sampai. Kemudian rohima yarhamu, rohmatun ay rohman, jadi tanpa tak marbutoh di belakangnya itu, atau rohiman sama, atau marhaman sama itu. Artinya itu ismul masdar keduanya, artinya menjalin kasih sayang. Kalau bahasa kita menjalin kasih sayang secara bahasa itu ya, karena dia terdiri dari bahasa suku kata itu. Tapi kalau menurut definisi rohmah atau rohim itu rahiman, tapi ismul masdar ya, bukan ismul fa'il yang artinya itu rohim. Itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau rahmat itu sendiri, rahmatun hiya riqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan. Rahmat itu adalah getaran di dalam hati, taqtadi tafaddula, ingin memenuhi, ingin melaksanakan, tafaddula menganugerahkan pemberian, wal ihsan dan berbuat baik. Jadi definisi rahmat itu. Jadi menjalin tali silaturahmi, menjalin kasih sayang adalah menjalin rasa untuk memberikan yang terbaik kepada seseorang atau selain dirinya. Seperti itu menurut saya ya, bisa jadi salah. Kalau definisi dari silaturahmi itu. Kalau dihubungkan dengan hadis dari tadi Pak Tarso nyebutin hadis ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah tali silaturahmi. Ya, menurut saya itu nggak perlu penjabaran, jelas banget. Tinggal silaturahminya itu apa. Ya itu aja sih. Untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih pahamnya, supaya tidak gagal paham, Iya. supaya tidak salah paham gitu kan. Langsung ke Kita narasumber. ke Pak Yai gitu kan. Mohon pencerahannya Pak Yai. Ini yang nanti tambah gelap. Itu bukan terang. ya, ribut. Apa dong sebutannya apa dong? Bisa jadi penggelapan. Penggelapan pajak nih. Ya, saya nggak mau pencerahan, nggak itu. Saya mau berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Oke, monggo Pak Yai. Karena bahasanya tadi
silaturahmi apa silaturahim lambuh laruh pokoknya itulah. Mau silaturahmi monggo silaturahim dipahami silakan mau dipahami apa itu. Enggak ini sama dua-duanya saya. Terserah aja apa istilah yang mau dipakai. Intinya kedua istilah itu populernya itu Idul Fitri. Coba aja lihat pengalaman aja pengalaman. Idul Fitri. Fitri Pak. Itu nggak berasa. Wah, acara halal itu namanya silaturahmi. Silaturahmi. Ya, acaranya mesti silaturahmi acaranya, nggak ada lain. Nah, itu akan memperbanyak rezeki. Rezeki itu bisa materi, bisa non materi gitu ya. Ada satu pengalaman. Suami istri berdua-dua silaturahmi Pak. Mau kemana? Biasanya ada acara silaturahmi Pak. Acara apa sih? Itu ada halal bihalal silaturahmi. Makanya silaturahmi itu hubungan antar manusia, ada hubungan antar manusia dengan Tuhan itulah kadang. Sudah terlepas dari itu semua lah. Kamu ada hubungan. Udah silaturahmi nih suami istri. Udah silaturahmi ya di dalamnya itu ada kayak ceramah itu macam ya biasanya ada baca doa, ada acara ritual lah. Makan bareng. Di saat makan bareng kan yang suami kan senengnya kumpul sama kanca-kancane yang silaturahmi itu hubungan ya lama nggak ketemu kan. Nah, yang istrinya ya kumpul-kumpul sama sesama temennya, kumpul. Itu selesai acara kan bubar pulang. Begitu pulang ini suami istri berantem di rumah, berantem di rumah Pak. Bom. Dengan berantem yang keras. Nah, pas dikit-dikit kenapa ini orang berantem ini nih? Nggak taunya pas acara silaturahmi, istrinya itu ngobrol ketemu temen-temennya. Nah temennya cerita, menegur, kok waktu buka bersama di sana sampai nggak ada. Iya, tapi masnya ada datang. Ini nggak tahu apa adiknya apa ponakannya dia berdua-dua sama itu. Wah dari itu berantem mungkin itu bagian daripada keluasan rezeki dari silaturahmi itu. Mungkin yang non materi lah mungkin. Nah, itu pemahaman saya apa itu silaturahmi itu gitu. Nah itu narasumber lah yang itu yang memulai dan tentunya yang bisa mengakhiri gitu, menyimpulkan gitu loh. Tapi itu pengalaman itu ada benar Ada. yang ironi. makanya saya nggak memberi pencerahan hanya saya melihat pengalaman itu kejadian nyata. Nggak tahu ini kalau jadi penggelapan ya nggak ngerti kalau gitu kan. Masalah rezeki tadi loh. Kan nggak butuh duit kan. Nah itu diantaranya juga bukan duit, ada materi. Mungkin urusan batin juga kan. Nah itu mungkin rezeki bagian dari silaturahmi itu. Nah makanya yang benar gimana itu maknanya sih silaturahmi itu hasil itu ya. Habis-habisan malah berantem gitu ya. Coba kalau nggak silaturahmi nggak jadi berantem. Iya, coba itu. Gimana tuh? Iya. Jadi gimana itu pencerahannya? Pencerahan penggelapannya. jadi ini sih. Nah, Pak Rano udah mulai merem nih saya. Nah, bareng-bareng nih. Gimana, Cing? Pengalaman deh. Ya. Coba bisa. Kalau berdasarkan hadis Bukhari tadi kan itu sahih ya. Yang namanya sahih itu berarti kan kebenarannya berarti di bawah Al-Quran. Dengan kata lain ya kita harus percaya dengan sabda itu, karena yang bersabda Nabi, kecuali yang bersabda Pak Tarso ya, pola Tarso misalnya kan enggak? Ya saya boleh percaya boleh enggak, tapi kalau pola Rasulullah itu ya apalagi diriwayatkan oleh perawi yang notabene mendapat validitas sahih, otomatis ya kita harus percaya kan gitu.
Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad harus percaya dengan hadis Nabi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus mempercayain? Masuk tetangga sebelah kita yang agamanya beda, kan nggak mungkin. Jadi berdasarkan hadis itu ya, masalah rezeki itu pasti dilapangkan, itu pasti dilapangkan, pasti baik lahir batin itu pasti. Cuman kita sebagai umatnya mungkin salah dalam menyikapi rezeki itu. Saya udah bekerja sekian tahun kok begini-begini aja. Nah, itulah yang bikin malah seret. Mungkin dia berumah tangga sudah punya istri yang cantik, punya anak yang banyak, karena kurang syukur, kurang bersyukur, maka azab yang didapatkan walaupun dia rajin silaturahmi. Akhirnya apa? Akhirnya malah terbuka di mana-mana. Jadi silaturahmi itu sebetulnya adalah salah satu ajang pertemuan, tapi sekaligus ya ajang untuk evaluasi. Begitu terbongkar aib kita, nah di situ kita sadar apa tidak, kita introspeksi apa tidak. Nah berarti dengan adanya silaturahmi berarti positif. Dengan begitu kita bisa sadar, kita bisa tobat karena aib kita terbuka. Dengan begitu kita akan bisa memperbaiki lebih baik lagi, kan gitu. Nilai positifnya, nah, kalau Pak Yai tadi menjelaskan bahwa hasil dari silaturahmi itu di rumah berantem, mudah-mudahan dengan berantem itu ada hikmahnya, nggak akan terulang lagi dan nggak akan berbuat lagi untuk selingkuh lagi. Nah, mungkin itu yang saya tangkap, yang saya pahami. Mungkin Pak Ketum mau mempertegas lagi itu tadi. Jadi memang kita tidak tahu yang terjadi di lapangan ya, dalam hubungan antara sesama kita nggak tahu. Memang pasti kita ada niat baik untuk baik begitu kan. Gimana niat kita untuk ada hubungan sama kita dalam suatu acara itu. Kembali kepada niat kita masing-masing. Itu dari saya. Pak Dedi itu. Pak Dedi. Hah? Nah. Bagaimana tuh? Silaturahmi kok bisa berantem? Hah? Bagaimana itu? Silaturahmi bisa berantem gimana? Hei. Gimana nih? Aduh. Kok bisa berantem gitu? Enggak sih, permasalahannya dijelas sebenarnya gitu kan. Justru silaturahmi itu seharusnya dia kan definisi silaturahmi tadi, karena rahmatnya ada qotun fil qalbi ya. Nanti getaran di dalam hati untuk melakukan kebaikan gitu. Ketika itu tidak terjadi kebaikan berarti keluar dari konsep silaturahmi dong. Ada sesuatu yang nggak tepat berarti gitu. Jadi ajang reuni, ajang kumpulan ketika tidak menghasilkan sesuatu yang baik, ketika sesuatu itu tidak menghasilkan solusi atau hal-hal yang membawa positif ya, saya rasa itu nggak disebut silaturahmi. Contoh gitu kan, kita bertiga gitu kan, kurang atuh gitu kan, yang digelar gaplek misalnya gitu kan, sambil ya iseng-iseng lah gitu kan. Nah itu dianggap sebuah perkumpulan, dianggap itu sebuah silaturahmi, mempererat gitu kan, saling raket teman sama teman. Tapi konsepnya itu bukan silaturahmi kalau menurut saya ya, karena menghasilkan sesuatu yang mukarot. Jadi ketika menjalin keakraban, menjalin hubungan yang itu landasannya karena kasih sayang, ya orang yang selayaknya lah orang yang berkasih sayang. Itu kasih sayang itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika lari dari konsep Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu nggak disebut dengan kasih sayang. Itu menurut saya. Bisa jadi saya salah, gitu kan? Bisa jadi saya salah. Ya menurut Anda gitu bang. Tapi orang main gaplek itu kan berkasih sayang ya, nggak tonjok-tonjokan ya. Nah, tapi justru orang yang di ring tinju
Di awal ditonjok-tonjokkan, selesainya dengan rangkulan. Nah, iya. Kasih sayang. Berarti silaturahmi juga. Iya, bisa jadi saya salah. Saya bilang gitu. Jadi ring itu ya, awalnya tonjok-tonjokan, diakhiri dengan rangkulan. Iya kan bisa Tapi main jadi. gaple, kan Iya. diawali dengan Iya. bercanda. Bercanda. Kan gitu. Itu. Nggak ada tonjok-tonjokan. Nggak ada, betul. Betul. Tapi apakah itu sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah? Karena silaturahmi saya yakin semua meyakini bahwa silaturahmi itu adalah ibadah. Gitu. Karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah yardahu minal aqwali wal af'ali dzahirah wal batinah. Segala sesuatu satu nama yang merangkum segala sesuatu yang di situ mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan, lahir maupun batin. Gitu. Ketika keluar dari konsep itu, karena silaturahmi itu adalah ibadah kan. Keluar dari konsep itu berarti bukan silaturahmi menurut saya gitu kan. Bisa jadi saya salah. Bisa jadi saya salah gitu. Berarti silaturahmi itu harus dengan niat yang benar. Nah, kalau niatnya dia itu lurus, niatnya benar, hanya ilahi anta maksudi warido kamaksudi, insya Allah nilainya silaturahmi. Ini tidak ada nampaknya. Insya Allah ya. Ya. Jujur. Gimana Kang Kalimi? Pak Dedi mau menambahkan? Ya sedikit nih. Dua Dedi, Kang Dedi. Lanjut Kang. Diwan nih itu. Ya untuk Ini penjelasan nih, untuk, gitu kan. ini. Diskusi kita nih biar Gak jadi. ya diskusi kita biar ada titik temunya nih gitu kan tentang silaturahmi gitu kan. Saya yakin gitu kan apapun yang dikeluarkan sebuah opini dari Pak Yai itu gitu kan itu sebenarnya untuk menggugah kita untuk lebih tahu lebih banyak gitu kan, menggunakan pikiran, perasaan kita, pengalaman kita untuk bisa kita rasakan bersama-sama. Kalau kondisinya seperti itu tadi yang disampaikan Pak Yai itu gimana gitu kan, apakah itu bagian dari silaturahmi? Ya itu tadi gitu kan, ya lebih baiknya gitu kan, lebih tepatnya gitu kan, ya kita mohon ke Pak Kiai kembali ya kan. Oh Pak Kiai. tambah peteng. Tambah batang. Aku ngono berbagainya tambah peteng. Dari sini dari sana bukannya makin terang makin gelap. Makin gelap. Kok rame menang. Aku biasa simpel-simpel. Ya, apalah istilah itu. Tadi yang saya dengar itu konsep semua. Iya konsep. Ya, konsep semua. Ya, namanya konsep bisa dikarang-karang, bisa dinukil-nukil, bisa kopi-kopi paste dari mana-mana. Ya, bisa katanya ya. Jadi wajar aja kalau dibilang sabda Nabi, saya nggak percaya juga nggak kafir saya. Ini wahyu dari mana juga nggak tahu. Yang bilang yang dikatakan Nabi itu wahyu juga nggak tahu. Siapa tahu bener apa enggak ya, paling konsep aja, konsep keagamaan. Makanya percaya dan tidak percaya ada dua kata, dua hal yang tidak bisa dipaksakan. Boleh percaya, boleh suka. Itu satu, itu mah konsep aja sebetulnya. Maksudnya simpel-simpel. Tadi katanya yang silah, yang sholat, ya silu, ya kan, tawasul itu intinya nyambung, hubungan, nyampe, siapa itu terserah lah ya. Jadi kesimpulannya kan dari semua pembicaraan ada pertemuan lah, betul nggak? Betul. Ada pertemuan. Semua. Itu tadi apa tadi? Apa itu? Reuni perkumpulan. Ini yang bikin gelap begini, bagaimana saya yang cek jumlah nggak pernah reuni. Ora pernah melo arisan, ronda ora tau dijabal, ora RT. Jadi saya ini orang yang paling berhak masuk neraka saya ini. Karena memutuskan silaturahmi saya. Tambah peteng gue. Iya. Apa meneh ngene? Mungkin ada dalam ngomong gak wani, ngomong ning ngarepku gak wani, mbok ning mburiku ya. Atau paling enggak dalam hati Pak Wato yo apa lambene tok kaya bore sawo. Ya kan? Mungkin ini ono sholat berjamaah bendino 5 waktu, Pak Wato ora tahu berjamaah. Mungkin ada juga yang begitu. Paling berhak masuk neraka Pak Wato karena memutuskan silaturahmi. Hah? Kenapa itu? Sampai pernah merentek hati gitu juga. nggak salah. Aku nggak salah. Aku berbulan-bulan di sini nggak pernah ketemu Pak Wato.
mau Pak Wato tinggalnya di mana? Kalau Andri yang diomongin wajar gitu lah. Oh, kok Andri itu mantu Kiai Gemblung, lain mau waktu maghrib apa subuh melungker mungkin ya wani lah. Nek aku mungkin gak diomong lah, tapi dalam hati mungkin ada. Kalau silaturahmi itu maknanya itu, saya yang paling berhak masuk neraka, karena saya orang yang paling memutuskan silaturahmi. Piye Mas Dedi. Kiainya ini paling berat mas. Gimana santri ini? Kok tuh gelem itu nyantai kalau aku. Piye jane piye to silaturahmi? Silaturahim itu. Kan ada silaturahmi, ada silaturahim, ada apa nanti nih? Ada isim masdar, bukan isim fa'il, banyak lah. Iya. Namanya juga konsep kok. Rumus yang memang udah dibuat dari dulu dari karang-karang. Mau dibilang itu apa wahyu mbo tenan mbo ora, yang ngomong apa ngerti ora wahyu itu. Nah itu pernah meneliti kesokehannya apa enggak, kita juga enggak ngerti juga. Kalau saya berpikir begini, jangan nilai dari katanya kalau nggak tahu nyatanya. Udah dicek simpel Pak. Jangan menilai dari katanya, kalau belum tahu nyatanya. Katanya nyatakan dulu. Kalau belum, nyata itu sesuatu yang udah dialami. Kalau belum mengalami dan nyatanya nggak ada, udah terus. Gimana Mbak Toto? Tambah peteng atau tambah celah ini? Diskusi. Ben, muga-muga iso urip ning alam padang. Ya. Ah, Pak Dedi. Pak Dedi. Semangat. Iya. Udah megap.